Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, kembali kita beribadah bersama lagi di hari Minggu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, amin. Biarlah setiap kita saat ini boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu melimpah atas setiap kita. Karena satu hari yang Tuhan percayakan buat setiap kita saat ini bukan hanya sebuah kebetulan saja, tetapi semua karena cintanya buat kita, amin. Sebab Tuhanlah kekuatan atas setiap kita dan gunung batu keselamatan. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Kaulah Tuhan kekuatan setiap kami, gunung batu keselamatanku Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama yang katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Abah, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu besar, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu ada bagi kami. Amin. Haleluya. Tuhan. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan mengerti. Tuhan memahami setiap kehidupan kita, setiap persoalan kita. Mari kita bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Hanya Engkau yang mengerti selalu hati kami, Yesus. Banyak
dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur kepada-Mu. ku Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. banyak yang kau perbuat Buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Yesus kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. ku naikkan syukur, Kami bersyukur Tuhan. untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami naikkan syukur. oh, ku bersyukur Bapa. Thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan, Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku menjaga Terima hidup, kasih. Terima menjaga kasih. hidup Terima kasih. Engkau Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. Engkau Yesus, Kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu di dalam hidup kami selalu ada Tuhan. Dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, setiap masalah kami selalu nyata Tuhan. Sebab kami percaya anugerah-Mu selalu ada bagi Amen. kami. Anugerah-Mu selalu nyata bagi Amen. kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini ya Yesus, ya Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kau layakkanlah kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyentuh hati kami, Engkau yang memegang erat setiap kehidupan kami Tuhan. Amen. Biarlah hati kami, pikiran kami Tuhan selalu fokus kepadamu Tuhan dan setia kepadamu Tuhan. Yes, Lord. Karena Engkau Allah yang setia kepada setiap kehidupan kami. Amen. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Amen. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya dikatakan saya sangat baik Bu, saya sangat sehat, saya sangat kuat. Apapun yang terjadi karena saya percaya setiap badai pasti berlalu. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih ingat ya khotbah beberapa minggu yang lalu, minggu ketiga ya, yang mengatakan bahwa badai itu pasti berlalu. Bapak Ibu masih ingat ketika firman Tuhan disampaikan pada saat
dengan judul Badai Pasti Berlalu. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu yang dikatakan shalom, selamat pagi semuanya, semuanya baik-baik. Amin. Engkau telah memperoleh jawabannya. Hari ini saya mau bertanya, masih ingat dengan janji Tuhan? 3 minggu minggu ketiga ya, berarti 2 minggu yang lalu ya. Ingat ya apa yang dikatakan dalam firman-Nya di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Dan Tuhan itu selalu menepati setiap janji-janjinya. Dan satu hal yang istimewa, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Anak-anaknya selalu dijamin dengan luar biasa. Karena apa? Karena saudara adalah umat pilihannya. Kita baca ya di dalam 1 Petrus ayat 6b. Sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di mana Bu itu ayatnya? 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6b di sini dikatakan bahwa sebuah batu penjuru yang mahal yaitu Tuhan Yesus sendiri dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara percaya dengan kasih Bapa, saudara percaya dengan kasih Kristus. Nah, di sini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada siapapun, saudara-saudari sekalian, dimanapun engkau berada. Nah, ini adalah janji Tuhan yang istimewa. Karena yang menulis bukan saya, bukan Bu Ida, tetapi firman Tuhan yang menulisnya dan tertulis di sana. Sebab apa yang tertulis dalam kitab suci itu sesungguhnya Tuhan sendiri telah meletakkan suatu batu di Sion yaitu batu yang terpilih. Nah, dengan pemilihan inilah janjinya itu ya dan amin. Siapa yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Allah yang hidup yang kita sembah tidak akan pernah dipermalukan. Masa Bu benar? Ayo kita lihat contohnya apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Daniel 3, kita baca ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, tetapi kita tidak membacanya semua di sana. Saya mengambilnya dari Daniel 3 itu yang menjadi contoh buat kita, itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Wow, mengerikan. Saudara tahu badai yang sedang datang, badai yang sedang tiba, itu sangat mengerikan, itu sangat menggentarkan, itu sangat mencekam di dalam setiap ketakutan-ketakutan saudara. Kalau badai itu mungkin datang kepada saya, ya sedikitlah saya punya perasaan takut, tetapi selebihnya saya serahkan kepada Bapa dan Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan pertolongan. Bu, apakah Ibu sempat bingung Ibu ketika mendapatkan badai itu datang? Apakah Ibu dalam kebingungan? Saya katakan ya, saya tidak munafik. Tetapi tidak berlama-lama, cukup 5-10 menit saja. Selebihnya serahkan ke dalam tangan Bapa. Biar kehendak Bapa yang jadi, karena saya percaya bahwa segala yang datang kepada saya, kepada kita, kepada saudara semuanya tidak akan melampaui batas yang saudara miliki. Kalau hal itu saya rasakan, saudara pun juga akan merasakan hal yang sama. Amin. Apa yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ini, itu adalah badai di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saya mengambil contoh untuk tema hari ini dari beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan tentang badai pasti berlalu, dan saat ini badai sudah berlalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kapan? Ketika kita memasuki dalam firman-Nya. Ketika Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 30 sebentar akan kita baca bersama-sama. Saudara sudah memiliki satu kelegaan.
Bu, belum Bu, masalah saya belum selesai. Hei, imanmu di mana? Saya katakan berimanlah. Iman tanpa perbuatan sia-sia dan tidak ada gunanya karena mati. Tetapi ketika saudara beriman, ketika firman disampaikan, saudara percaya, saudara beriman, badai itu pasti sudah berlalu. Ya, saudara akan menerimanya. Amin. Nah, kita jangan sampai tertipu oleh apa yang dikerjakan oleh iblis. Kita melihat badai yang ada di dalam yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Kita baca sebentar saja, sedikit saja ya dengan cepat. Perapian yang menyala-nyala. Wow, dari judulnya aja sudah perapian yang menyala-nyala. Berarti badai yang begitu memanas sekali. Badai masalah persoalan yang memanas, mungkin pertengkaran, mungkin ketidakcocokan. Pastilah badai itu pasti yang mengerikan ya Bapak Ibu. Atau badai pokoknya dalam badai kehidupan itu begitu banyak sekali. Dari ayat 1 ini, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara Dura dan wilayah Babel. Itu di ayat 1. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil. Nah, ini mulai ya, wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Mulai pekerjaan iblis datang. Ayat yang kedua dengan jelas sekali ya. Ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja. Berarti begitu banyak masalah persoalan yang sedang dikumpulkan oleh para iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya memberikan masalah dan persoalan. Yang lagi santai-santai, yang lagi enak-enak, yang lagi nyaman-nyaman. Kita yang lagi bergurau dengan sukacita. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, hanya perkataan yang sedikit saja sudah menyambar. Akhirnya menjadi satu masalah yang besar, itu yang dikatakan badai. Bukan badai yang badai tsunami, bukan yang seperti itu, angin topan, bukan yang seperti itu, semua atap menyelingkap dan semua atap terbang, bukan itu yang saya maksud. Badai kehidupan kita, badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya itu hal yang biasa. Tetapi ingat, firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas, dikumpulkannya para wakil raja. Bayangkan persoalan yang gede-gede tiba-tiba datang dengan mendadak sekali. Para penguasa, coba iblis mulai. Penguasa apa yang tidak bisa menguasai hati saudara, yang tidak bisa menguasai pikiran saudara, itu sudah dirancangkan oleh siapa? Oleh rajanya setan. Oleh rajanya setan. Para bupati, nah ada pimpinannya, sudah seizin Tuhan. Aku datang ingat di Ayub, ketika anak manusia datang kepada Allah, iblis pun juga ikut datang dan dia meminta izin. Ada izin loh dari bupati. Bupatinya siapa? Bukan bupatinya ketoprak, bupatinya setan. Minta izin. Dan hal itu diizinkan. Kebingungan, kekacauan dalam pemikiran, kesakitan hati, sumpek, gak bisa mikir apa-apa. Tahu sumpek saudara? Sumpek itu bahasa Amerika. Sumpek itu bahasa Indonesia. Sumpek itu bahasa Jawa, medok ya. Ketika kita tidak bisa berpikir dengan jernih, ketika semua sepertinya tertutup dengan kabut, tidak bisa dilihat seperti lampu yang terpadamkan, tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Tidak ada sama sekali sedikit titik terang itu. Kacau balau pemikirannya. Ini para penasehat negara itu pun dilibatkan. Para bendahara, kekurangan di dalam keuangan, kekurangan di dalam perekonomian, sudah bisa terima uang, tidak bisa bersyukur. Sekalipun uang itu sedikit, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita syukuri. Seberapa berkat yang saudara terima, kita belajar untuk bersyukur.
Ketika saudara bersyukur, percayalah janji Tuhan ya dan amin. Karena engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah umat pilihan kepunyaannya. Dan Tuhan tidak pernah merendahkan tetapi meninggikan engkau. Dan Tuhan tidak pernah menutup berkat bagimu. Dia membukakan tingkap langit berkat untukmu. Dan dia mencurahkannya ke dalam ribaanmu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengucap syukur. Tetapi ketika kita tidak bisa mengucap syukur, jangan harap hari itu untuk lewat. Apalagi mampir, apalagi tinggal, enggak akan. Tetapi ketika saudara bisa mengucap syukur, maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Bapa sediakan untuk anak-anaknya yang percaya, dia yang akan menikmati dan menerimanya. Ada amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dibendahara, dimusnahkan dulu, dihentikan dulu. Perekonomian diseretkan supaya dalam kebingungan, belum bayar uang sekolah, belum beli seragam, yang anaknya masih baby belum beli susu, pampers juga habis. Mungkin kalau pampers masih bisa ya, susu, apalagi yang minum susu kaleng. Waduh, gimana ini? Dan itu belum beli makanan dan yang lain sebagainya. Sepatu anak-anak sudah rusak, sudah nggak bisa terpakai. Mulai dikacaukan di sana. Iblis mencuri dengan segala kelicikannya. Agar apa? Agar saudara menghujat nama Tuhan dan saudara mau dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Apa yang tertulis di dalam Daniel 3 ini. Di ayat yang pertama dan nanti akan dilanjutkan ya, di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Tetapi saya tidak berbicara tentang patung itu, tetapi saya berbicara tentang pekerjaan setan, berhala yang ada di sini. Kita lanjut ya, tadi tentang bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Bayangkan, mereka tidak bisa sedikit pun untuk ada pencerahan dalam pikirannya. Yang didatangkan dengan masalah persoalan, mereka datang di sini sudah ada para ahli-ahlinya loh, para ahli hukumnya ada, dan semua kepala daerah dimanapun terjadi masalah persoalan, ada kerusakan yang besar. Mungkin saudara memiliki masalah dalam pekerjaanmu, mungkin saudara memiliki satu masalah di dalam ada kecelakaan dan yang lain sebagainya. Mulai penghakiman itu datang, kamu tidak bisa mengasihi dia. Katanya kamu orang Kristen, katanya kamu orang yang percaya Tuhan, tapi mana kamu buktinya tidak bisa mengasihi. Begitu saudara bisa mengasihi, dibenturkan lagi dengan satu masalah lagi, tidak ada jalan keluar. Karena di sana sudah ada penghakiman. Para ahli hukum sudah ada di sana. Kepala daerah sudah ada di sana di dalam masalah persoalan saudara. Bagaimana saya bisa lepas? Dan itu bukan yang biasa-biasa, untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Dengan mudahnya ditipu, tidak akan pernah bisa Allah yang kamu sembah menolongmu. Hanya patung ini yang bisa menolongmu. Mulailah datang ke orang pintar, mulailah datang ke paranormal, mulailah memakai hahiu, begitu beraneka ragam sekali. Dengan cara-cara tipu muslihat iblis. Yang mau saya katakan di sini saudara, tetaplah engkau percaya. Tetap pegang apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus ayat 2 sampai 1 Petrus 2 ayat yang ke-6b. Pegang janji Tuhan ini. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Ketika saudara mau ada di sana, percayalah tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan. Dan di sini tidak selesai ini saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berarti mereka hadir, mereka datang, mereka melihat. Di ayat yang keempat di sini dikatakannya, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa.
Semuanya, tidak terkecuali, semuanya di ayat yang kelima. Kita selesaikan dulu sebentar ya di ayat yang kelima. Di sini, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah, mulai ada aturan, maka haruslah manusia yang kurang percaya di dalam Yesus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ada perintahnya dan kekompakan para ahli ini, kekompakan si licik ini Bapak Ibu, dia kompak sekali kerjanya. Mungkin lebih kompak dari pelayan-pelayan Tuhan ya. Dia kompak banget, serentak. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-6? Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, ada aturannya di sana. Ada konsekuensinya di sana. Nah, mulai dak dikduk. Begitu ada masalah persoalan yang besar, begitu ada perkataan-perkataan yang sangat menggentarkan hati, sedikit saja, tiung, meledak bagaikan bom yang menunggu waktu saja. Dan terjadi apa? Pertikaian. Tidak ada lagi kekompakan dalam kasih Bapa. Perkataan begitu melejit dengan kasar. Karena apa? Didasari keuangan yang tidak ada. Karena pendidikan untuk anak dan yang lain sebagainya. Keluarga rumah tangga mulai dihasut dan mulai berpecah belah. Di sana ada orang-orang ketiga mulai masuk dalam rumah tangga yang bahagia. Anak-anak sudah mulai dewasa tidak terurus sama sekali. Hanya karena apa? Tipu muslihat iblis. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Badai apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Apalagi dalam badai perekonomian. Jangan serahkan iman percayamu kepada iblis. Tetaplah teguh di dalam firman-Nya. Maka engkau akan tetap utuh dalam keluarga dan kebahagiaan yang sejati. Dan apa yang engkau butuhkan Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan selalu ada, janjinya ya dan amin. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pasti diberikan kepada kalian. Karena yang berhak menerima janji Abraham adalah keturunan Ishak. Saudara, saya, kita semua yang mendengarkan firman ini adalah anak-anak perjanjian. Maka engkau yang berhak untuk menerimanya. Di sini begitu panjang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6 tadi mengatakan demikian, saya loncat sebentar ya, apa saya terus saja. Ayat 7, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebam, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berarti mulai ada kekalahan. Di ayat 7 ada kekalahan. Maka dari itu saya ingatkan sampai di ayat 6. Jangan kalah dengan masalah persoalanmu. Jangan kalah dengan badai yang sedang datang kepadamu. Saya tidak punya badai, amin. Saya katakan amin, haleluya. Bagikan yang damai-damai itu, yang tidak ada badai. Doakan orang-orang teman-temanmu yang lagi menghubungi engkau, yang meminta dukungan doa dan yang lain sebagainya. Mereka sedang mengalami begitu banyak badai-badai. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan doakan teman-temanmu, doakan sahabatmu, doakan saudaramu. Mereka banyak yang mengalami badai. Kalau saudara tidak mengalami badai, itu adalah kasih sempurna yang Bapa berikan kepada kita. Kesempatan kita untuk berdoa bagi keluarga, orang-orang, teman-teman, sahabat yang mengalami badai. Setuju? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lanjut ya di ayat yang ke-8 sebentar kita lanjutkan dulu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Ayat 9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Mau disanjung.
Raja yang disanjung. Saudara jangan menyanjung raja-raja yang seperti ini ya, setuju? Sanjunglah raja di atas segala raja. Dia adalah raja damai. Dia adalah raja yang memberikan kedamaian dan kekekalan buat kita semuanya. Dosamu telah diampuni hanya karena salibnya. Hanya karena salibnya. Kalau hari ini kita boleh mengenang kembali akan pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui tubuh dan darah Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Amin. Kita mengenang kembali, kita ingat kembali pengorbanan Yesus sehingga kita tidak mudah ada di ayat yang ke-9 ini. Lanjut di ayat yang ke-10 kita baca sebentar. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembam, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Ayat 11, lanjut ayat yang ke-11. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Mulai ada apa? Gerusak-gerusu, mulai bisik sana bisik sini. Hati-hati si A si B, dia adalah penyusup. Hati-hati, jangan mudah untuk berbicara kepada teman-temanmu. Dia hanya pecundang, dia hanya penyusup. Janganlah kita menjadi teror-teror yang ada di dalam. Seperti pada umumnya orang-orang mengatakan apa? Orang-orang mengatakan dengan bahasa yang begitu mudah sekali, yang sering kali dikatakan musuh dalam selimut. Loh, Bu, kok musuh dalam selimut? Pada umumnya. Jadi hati-hati dengan si A si B. Nanti you begini, hati-hati. Wah, itu pendeta enggak benar. Oh, itu pendeta begini. Oh, itu pendoa begini. Oh, itu pendoa begitu. Ingat, jangan menjadi hakim sendiri. Amin. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kenapa? Wow. Keluarkan lagi. Nah, jangan takut kalau saudara mulai dikacaukan dengan hal-hal yang sedemikian, akhirnya kita jauh, tidak bisa kompak di dalam menyembah bersama, tidak bisa kompak di dalam doa bersama, tidak bisa kita kompak untuk saling curhat. Sepertinya ada tuduhan dan tuduhan yang tidak nyaman untuk kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengacu benar untuk mengeluarkan saudara dari badai-badai itu. Dan hari ini badai itu sudah berlalu, maka saya mengambilnya dari firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Nah, karena apa? Karena tidak digubris. Maka dari itu tetaplah bersatu. Amin. Ketika saudara bersatu, maka saudara bisa untuk mengatasi semuanya. Tetapi ketika saudara tidak bersatu, semuanya akan amburadul dan tidak akan ada kedamaian. Supaya apa? Supaya saudara mulai tidak kuat, mulai ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi dan yang lain sebagainya. Itu zaman now ya, kata-katanya seperti itu. Kalau zaman dulu ala rek, mbok ya urip iku sing rukun, sing apik-apik wae. Aja salah paham toh isine. Aja tidak titik gerusak-gerusu, bisa bisik. Setan niku lho, kupinge iku lho akeh. Orang dulu zaman dulu itu seperti itu. Makanya dulu itu perdamaian yang nomor 1 damai. Mangan gak ngamangan lek kumpul. Itu orang dulu. Zaman sekarang kalau misalkan saya mengatakan demikian, paling iya kalau zaman dulu mangan kumpul, saiki mangan gak mangan yo lek kumpul yo luwe yo urip dhewe-dhewe. Nah, iya kan? Itu bahasa Jawa. Kalau Bapak Ibu enggak mengerti nanti minta tolong diterjemahkan siapa yang ada di rumah saudara ya. Haleluya.
Dan di sini akan saya lanjutkan ya pembacaan di ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat yang ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Waduh, pertanyaan ini menggentarkan hati orang-orang, bukan menggentarkan hati Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sudah memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Bertanya, dan mereka semua apa yang akan dia jawab? Dia pasti mau tunduk, dia pasti, dan dia pasti. Ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, kamu sudah dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Apa yang dikatakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ketika mereka bertiga mendengar perkataan raja ini, apakah gusar mereka? Apakah mereka bingung, waduh ini enaknya minta pertolongan kepada siapa ya? Wes aku tak datang ke orang pintar itu aja, aku tak datang ke suhu ini aja, aku tak datang dan mencari pertolongan dari sini, aku tak kesini, aku tak lewat jalan tol aja. Ketika saudara ada dalam masalah, ketika saudara ada dalam masalah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tetap tenang, tetap tenang. Amin. Bisakah saudara tenang sejenak aja? Loh, kalau ini sudah masalah hutang piutang, nah itu lain ceritanya. Saudara kalau masalah hutang piutang ya harus diselesaikan, dihadapi, dan saudara bagaimana caranya, dan saudara harus berjanji, dan janjinya itu ya memang harus tepat, dan harus ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan ya bilang aja terus terang, saat ini saya masih tidak mampu, dan bagaimana pasti ada solusinya. Dan ketika ada jalan keluar, jangan abaikan dan jangan sia-siakan pertolongan yang Tuhan sudah membukakan jalan buat saudara. Itu aja yang menjadi pesan dalam firman saya buat saudara. Jangan berlari kepada yang lain, tetapi tetap berserah dan mencari kepada orang-orang yang tepat, yang bisa memberikan pertolongan kepada saudara. Dan kalau saudara sudah ditolong, jangan abaikan itu, utamakan itu. Sehingga saudara tidak akan menutup jalanmu sendiri. Amin. Lengkap loh hari ini firman Tuhan. Di ayat yang ke-16 yang dikatakannya, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dijawabnya, pokoknya saya percaya dan apa yang dilakukan, lakukanlah. Saya mengalami Bapak Ibu 29 tahun yang lalu ya, kurang lebih dari tahun 92 kok untuk kejadian ini. Dan kejadian itu tahun 93. Saya mengalami hal ini. Hutang saya banyak sekali, tapi saya nggak kesaksian di sini dah. Pokoknya singkat cerita, saya membawa catatan, dan catatan itu saya bawa di dalam doa pagi, dan saya melihat ketika saya berdoa itu catatan itu diambil, dibawa ke mimbar Tuhan. Dan satu persatu Tuhan dapat selesaikan dengan caranya. Orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diberikan kelonggaran hatinya, masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Ini buktinya. Dia katakan dengan tegas, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Biarlah terserah Tuhan. Ini yang mau saya katakan, bahwa badai itu sudah berlalu. Di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ambil ya di sini ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia bersikukuh, dia tidak mau, pokoknya ya dia tidak mau, ya itu sudah. Di ayat yang ke-19, maka meluaplah kemarahan Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Jadi dilipat gandakan persoalannya, dilipat gandakan. Kalau saudara tidak datang ke orang pintar, waduh gak akan nemu jalan, sepertinya begitu. Tambah dikacaukan, tambah dibingungkan, tambah dibimbangkan, tambah diragukan oleh pekerjaan siapa? Setan. Maka dari itu kuatkan imanmu dan pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan ya. Di ayat 20 kita loncat saja atau lanjut saja. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 7 kali lipat masalah persoalan yang sedang saudara hadapi, tetapi saudara ingat bahwa ada pujian yang mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bahwa langit selalu terang. Tetapi pasti ada hujan, ada badai, tetapi di balik hujan ada pelangi yang datang. Itu ya dan amin. Ya. Jadi semakin di ayat 20 ini semakin parah. Lalu diikatlah ketiga orang itu, ini pun juga parah di ayat 21 ini dengan jubah, celana, topi dan semuanya dengan lengkap. Di ayat yang ke-21, ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu, masih lagi dipanaskan lagi. Ya, dipanaskan lagi sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak. Yang mengangkat Sadrak aja mati, apalagi yang dimasukkan. Berarti masalah itu masih ada. Mungkin saudara mau, aduh kok angel ikut Tuhan Yesus, kok sukar. Mau menjadi orang yang diberkati aja kok seperti ini. Sana membuang dan tidak ada yang menganggap. Tetapi percaya saudara, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang bijaksana. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang penuh cinta kasih. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang the best sekali. Amin. Haleluya. Kemudian terkejutlah raja, ayat 23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayo perhatikan baik-baik ya. Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah Nebukadnezar kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepadanya, benar ya Raja. Di ayat yang ke-25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, katanya Raja. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Ketika saudara berlutut, mengunci kamar, mengangkat tangan di hadapannya, kuasanya akan dinyatakan bagimu. Engkau yang sakit, engkau yang terikat, engkau yang terbelenggu dengan masalah persoalan hutang, piutang dan yang lain sebagainya. Ada pertolongan Tuhan datang kepada saudara. Ketika engkau mengangkat tangan di hadapannya dan engkau mengatakan bersyukur, biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam hidupku. Percayalah saudara, apapun yang menjadi masalah persoalanmu pasti berlalu. Dan badai yang ada pada saudara ketika saudara percaya dan mengamenkan firman Tuhan hari ini, badai itu sudah tidak ada lagi. Dan kebahagiaan yang sejati yang akan kau nikmati. Tetap dalam kepercayaan iman yang teguh. Amin. Di ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ketika dikacaukan, ketika dikacau balaukan, ketika dihancurkan di dalam keluargamu, di dalam tubuhmu karena sakit penyakit, di dalam perekonomianmu karena keuangan, karena pekerjaan yang kandas. Tetapi ternyata engkau tetap unaikan syukur padamu Yesus. Pujian ini yang selalu terdengar dan dialunkan kepada setiap telinga mereka yang mendengar. Ternyata orang ini kuat, ternyata orang ini tidak mempan dibakar dengan apapun. Amin.
Lanjut ayat yang ke-30. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah badai ini sudah berlalu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saatnya Allah kita ditinggikan. Saatnya Allah kita dipuja. Saatnya Allah kita dieluk-elukan. Ketika saudara memiliki iman yang kuat. Ketika saudara percaya di dalam Yesus. Ada kuasa dan mujizatnya nyata bagimu. Kuasa darah Yesus mengalir di dalam keluargamu, mengalir di dalam tubuhmu, mengalir di dalam persoalanmu. Maka semua orang akan mengatakan, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allahnya Allah kecil manapun kecuali Allah besar Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, Raja Nebukadnezar, Raja Setan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, ini perintah dari Nebukadnezar ya, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah layak dan patut untuk kita tinggikan. Saudara yang sakit, engkau tidak akan lumpuh, engkau tidak akan buta, engkau tidak akan porandakan tubuhmu, engkau akan sehat kembali, engkau akan dipulihkan kembali. Engkau yang saat ini sedang ada di keranjang, di tempat tidur, mati tidak, hidup tidak, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberikan kekuatan yang baru melalui kuasanya. Ketika imanmu percaya, ketika engkau mendengar firman ini dan engkau mengaminkannya, percayalah mujizat dan kuasa yang nyata dalam hidupmu. Haleluya. Manusia tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa memberikan pertolongan, tetapi ingat bahwa Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, Dia yang sanggup menolong saudara, Dia yang sanggup menghidupkan saudara, Dia yang sanggup menyembuhkan saudara, Dia yang sanggup memulihkan perekonomian saudara, Dia yang sanggup memulihkan keluarga dan rumah tangga saudara, dan tidak ada lagi kuasa-kuasa jahat untuk datang ke sana. Amin. Percayalah, di dalam nama Yesus ada kuasa, yaitu kuasa di dalam doa. Amin. Kuasa doa itu dapat mengubah segala sesuatu, dan mujizat pasti terjadi jika saudara selalu bersandar kepadanya. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Ini firman-Nya, Yeremia 29 ayat 12, pegang itu baik-baik saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, kita naikkan syukur di hadapannya. Kuasanya tidak terbatas untuk engkau yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Persiapkan diri saudara. Lapangkan hatimu, lapangkan pikiranmu, keluar dari stagnasi dosa, keluar dari stagnasi masalah persoalanmu. Jangan engkau terkungkung dan tinggal di sana. Saatnya Tuhan menghampiri engkau dan Tuhan akan datang memberkatimu. Haleluya. Buka hati saudara, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tundukkan kepala, kita berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus.
Haleluya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau bentangkan hari ini. Kami percaya badai itu sudah berlalu dari setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapak. Dan mereka menang Tuhan karena Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego benar-benar menjadi Allah kami semuanya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami semua Tuhan memperoleh mukjizat yang dari Engkau. Karena kuasa ilahi menyertai kami semuanya. Dan sebentar Bapak, kami mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Untuk mengenang kembali akan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa mencintai dan mengasihi kami. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan setiap pikiran kami. Hal-hal yang kurang percaya dan yang tidak percaya kami lenyapkan di dalam nama Yesus. Kami mau Bapa membuka hati kami dan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Kristus, karena hari ini kita boleh merayakan kemenangan setiap kita, tetapi bukan karena sebuah rutinitas Bapak Ibu, tetapi kita boleh memaknai bahwa tubuh dan darah Kristus adalah kemenangan buat setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk boleh saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, lebih dari Bapa di dunia ini, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar buat kami Tuhan, sehingga Kau berikan nyawa-Mu bagi setiap kami Yesus. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku
besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang kurasa, sungguh besar cinta-Mu bagimu Yesus, sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Bapakku yang baik, berikan nyawanya bagiku, selamatkan hidupku, yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, lebih dari dunia yang tawarkan, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu besar, sungguh kasih besar. Terima kasih, haleluya. Glory bagimu Yesus. Mari saudara kita rasakan betapa besarnya kasih Bapa buat kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami lebih dari yang kami duga. Bahkan di saat kami tiada menyadarinya, Engkau sentuh setiap hati anak-anak-Mu dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Engkau telah menyayangi kami lebih dari yang kami rasa. Engkau lebih dari ayah kami, Engkau lebih dari ibu kami, Bapa. Terima kasih. Rasakan saudara kasih Bapa yang sangat sempurna. Rasakan dan nikmati. Oriana lama sikayana lama kayana lama sih. Mari saudara angkat tinggi hati di tangan kananmu. Kita telah merasakan kasih Bapa yang sempurna. Dia tidak pernah memperhitungkan akan dosa dan kesalahanmu. Seringkali kita tanpa menyadari meninggalkan Bapa karena kita sibuk dengan masalah persoalan yang ada di depan kita, badai yang ada di depan kita. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kasih-Nya sangat sempurna. Biarlah hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ketika badai itu sudah selesai, sudah berlalu dari kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih sayang-Mu yang sempurna, bahkan yang lebih lagi. Kau lebih dari seorang ayah, Kau lebih dari seorang ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tangan kanan kami ada hosti yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sebentar akan kami nikmati dan mengalir dalam tubuh kami, jiwa kami dan roh kami. Lebih lagi ya Bapa, kiranya lebih lagi Bapa, lebih lagi Engkau tinggal dan ada di dalam kami. Seperti firman Tuhan yang telah dikatakannya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kanan saudara ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus? Amin. Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Angkat cawan tinggi di tangan kanan saudara. Kita bersyukur kita telah menikmati tubuhnya. Dan sebentar darah ini juga akan mengalir.
di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Dan Kau yang percaya, Kau memperoleh kehidupan yang baru dan yang kekal untuk selamanya. Seperti firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan yang ada di tangan kanan saudara ini adalah benar-benar cawan Kristus? Cawan ini perjanjian baru bagi kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami mau meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Mari saudara kita bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Saudara yang ada di rumah, saudara bisa bergandengan tangan. Saudara bisa bergandengan tangan. Glory Allah pasikaya. Kiralah kata kaya narala basakarala bakaya narala basi. Letak kekuatan kami Bapa. Ketika kami bersatu, ketika kami bersatu di dalam nama Yesus, tidak ada kuasa roh lain yang mampu untuk memisahkan dan memecahkan hubungan kami Bapa. Hanya karena peraturan-peraturan dari kuasa-kuasa setan Bapa. Kami tidak akan lemah Tuhan, tapi kami akan kuat karena ada Yesus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Melalui tubuh dan darah-Mu ya Yesus, kami diperkuat, kami diperdamaikan, kami dipersatukan, dan Kau memulihkan setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga anak-anak-Mu. Perekonomian mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka Bapa. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau sudah menyediakannya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, tetapi Engkau tidak pernah berpisah dari kami Bapa. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima doa berkat di dalam nama Yesus. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau ada di rumah mereka masing-masing Bapa. Engkau ada di sini bersama kami. Dan Engkau turun tangan untuk memberkati mereka dalam cinta kasih dan anugerah yang besar. Terimalah saudara dengan iman percayamu berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang diberikannya kepada engkau, dan nikmatilah bersama keluargamu. Terima dengan iman percaya, diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.